Ya, Miss berharap kalian tetap sehat selalu, kalian tetap menjaga kesehatan, karena dengan cara menjaga kesehatanlah kita berarti bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan buat kita. Anak-anak, Bapak Ibu guru juga tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, bahkan semakin bersemangat untuk membagikan ilmu pelajaran buat kalian semua. Seperti hari ini, kita akan sama-sama belajar. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester kedua, ya. Kita hari ini sama-sama pertama kali belajar prakarya di semester 2. Anak-anak, hari ini Miss minta kalian lebih dulu mengenal materi apa saja, bab apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Iya, nanti Miss minta kalian menyimak baik-baik apa yang akan Miss jelaskan. Dan jangan lupa kalian nantinya boleh menulis apa yang penting dan benar-benar memahami apa yang disampaikan. Oke? Baiklah, Miss minta kalian hari ini terlebih dulu mengenal materi yang akan Miss sampaikan di semester 2. Silakan menyimak. Anak-anak, sebelumnya Miss akan memperkenalkan materi prakarya dan kewirausahaan kelas 7 semester 2. Semester ini kita akan mempelajari 6 bab. Yang pertama, manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Yang kedua, produk teknologi konstruksi. Yang ketiga, komoditas tanaman obat. Yang keempat, tahapan budidaya tanaman obat. Yang kelima, mengolah sayur menjadi makanan dan minuman. Bab 6, mengolah hasil samping sayur menjadi produk pangan. Demikianlah anak-anak, pengenalan materi semester 2. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah menyimak dan sudah mengetahui berapa bab yang akan kita pelajari di semester 2? Ya, ada 6. Good, ya. Nah, jadi 6 bab ini nanti akan sama-sama kita pelajari selama 6 bulan di semester ke-6. Nah, hari ini anak-anak kita akan memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu mempelajari bab 1. Ya, oke, Miss minta kalian menyiapkan diri, siapkan buku catatan, siapkan buku latihan jika nanti diperlukan. Kemudian alat tulis kalian Miss minta kalian siapkan, ya. Apapun nanti instruksi yang akan Miss berikan, tolong dikerjakan dengan baik. Anak-anak, silahkan kalian memperhatikan penjelasan Miss Lucy mengenai bab 1. Oke, selamat belajar anak-anak. Anak-anak, pada bab 1 kita akan mempelajari manipulasi jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Teknologi diciptakan dalam rangka menghasilkan produk-produk yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari agar lebih efisien. Teknologi konstruksi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu sarana dan prasarana. Teknologi konstruksi jenis sarana meliputi gedung bertingkat, rumah, dan sekolah, sementara jenis prasarana meliputi bangunan sipil seperti jalan, jembatan, rel, bandara, saluran irigasi, jalan bebas hambatan, bandar udara, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya. Fungsi teknologi konstruksi adalah memberikan proses pembangunan suatu konstruksi menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat material dengan standar kualitas tinggi. Fungsi teknologi konstruksi juga menjadikan sebuah bangunan lebih nyaman, aman, indah, dan terhindar dari ancaman bahaya. Berikut ini adalah salah satu contoh teknologi konstruksi. Jembatan yang dibangun dengan teknologi konstruksi cor beton. Perkembangan teknologi konstruksi telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah ditemukan mesin-mesin, alat-alat yang lebih praktis, baru, dan canggih. Penggunaan berbagai bahan atau material alternatif menjadikan pekerjaan konstruksi lebih mudah, kuat, baik, dan indah. Pemilihan karakteristik bahan alternatif biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai bahan alternatif yang masih mempunyai fungsi serupa. Perlu kalian ketahui bahwa teknologi konstruksi mempertimbangkan aspek estetika
agar dapat meningkatkan nilai jual. Teknologi konstruksi pada sebuah proyek berkaitan dengan material yang digunakan. Setiap material konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya pada proyek konstruksi gedung bertingkat. Jenis teknologi dan bahan konstruksi yang digunakan mempengaruhi kualitas gedung tersebut. Pertimbangan penggunaan bahan konstruksi baik yang umum dipakai maupun sebagai alternatif dalam rangka pembangunan atau konstruksi adalah sebagai berikut. 1. Aspek arsitektur. Aspek ini dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan jiwa manusia terhadap nilai keindahan. Yang kedua, aspek fungsional. Aspek fungsional ruang dan kekuatan dipengaruhi oleh besarnya dimensi bahan bangunan yang digunakan. Yang ketiga, aspek kekuatan dan stabilitas struktur. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan sebuah bahan yang memiliki kekuatan dengan struktur tertentu. Yang keempat, aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Faktor ini mempengaruhi bahan konstruksi yang dipilih. Berikut ini adalah jenis bahan baja utama yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan di Indonesia. Yang pertama, baja white plank. Yang kedua, baja UNP, hampir sama dengan WF. Yang ketiga, baja lip channel disingkat dengan CNP. Dan yang keempat, baja plat hitam. Yang kelima, besi siku lobang dan besi siku biasa. Yang keenam, steel pipe. Dan yang ketujuh, baja T-beam atau hot roll. Bahan konstruksi dari baja memungkinkan pekerjaan menjadi semakin cepat di lokasi karena jenis perakitan lebih banyak dilakukan di pabrik. Kelemahan baja yaitu dapat kehilangan kekuatan pada suhu tinggi sehingga rentan terhadap kebakaran. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disatukan sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Sambungan kayu dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sambungan kayu arah memanjang, arah melebar, dan sambungan kayu menyudut. Bambu dapat digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Ada banyak keunggulannya, harga yang lebih murah, bobot yang ringan, bersifat elastis, ramah lingkungan. Selain itu juga setara dengan baja dan tentunya tampilannya alami. Teknologi konstruksi dapat diwujudkan dengan cara-cara yang lebih mudah dan praktis sebagai latihan pengembangan kemampuan berkarya 3 dimensi. Cara baru tersebut adalah dengan melakukan manipulasi jenis dan fungsi sebuah teknologi konstruksi. Wujud manipulasi adalah dibuatnya berbagai miniatur bangunan rumah bertingkat, kantor, infrastruktur sipil, mulai dari jembatan, irigasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, maupun peralatan rumah tangga. Miniatur dapat diproduksi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk membuat miniatur tersebut pada prinsipnya dapat dikerjakan dengan teknologi konstruksi sederhana dan tidak sesulit teknologi konstruksi yang sesungguhnya. Tahapan pembuatan miniatur dimulai dengan mencari gagasan atau ide, kemudian menyempurnakan gagasan menjadi gambaran visual. Lalu, kita memilih media, setelah itu kita melakukan perwujudan ke bentuk yang diinginkan. Itulah tahap-tahapannya. Setelah membuat produk, kita harus melakukan pengemasan dan pengujian produk. Demikianlah materi untuk hari ini. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan Miss Lucy tadi mengenai bab 1? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, itu berarti tandanya kalian sudah menyimak dengan baik. Ya, kalau masih kurang paham, kalian boleh hubungi Miss Lucy melalui WhatsApp pribadi boleh ya. Silahkan kalian tanyakan hal-hal yang penting. Miss pasti akan menanggapi dengan baik. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap kalian tetap semangat ya. Jangan sampai ada rasa bosan ya, karena semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan ingat, tentunya kita harus sama-sama jaga kesehatan. Oke? See you.